Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Tri Utami, NIM 87821956. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah pembelajaran mikro yang diberikan oleh Bapak Ilham Aries, SPD, SD, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pembelajaran yang saya buat. Di sini saya mengambil mata pembelajaran Bahasa Indonesia kelas rendah. Materi ajar yang saya ambil puisi anak sederhana. A. Pencapaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami isi puisi anak sederhana serta mengekspresikan melalui kegiatan pembaca dengan lafal, intonasi, ekspresi yang sesuai. B. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi anak sederhana, membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat, menjelaskan isi puisi secara sederhana, menampilkan pembacaan puisi dengan ekspresi percaya diri. C. Asesmen, diagnostik, tanya jawab tentang pengalaman siswa mendengar puisi. Formatif, observasi aktivitas membaca puisi dengan keaktifan siswa. Sumatif, penilaian praktek pembaca puisi dengan pemahaman isi puisi. D. Materi ajar. 1. Pengertian puisi anak. Puisi anak adalah salah satu bentuk karya sastra yang disusun dengan kata-kata sederhana, singkat, dan memiliki irama tertentu. Puisi biasanya digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pengalaman, atau pengamatan terhadap suatu hal dengan bahasa yang indah dan mudah dipahami oleh anak-anak. Pada jenjang sekolah dasar, kelas rendah, puisi disajikan dalam bentuk yang sangat sederhana, baik dari segi jumlah baris maupun pilihan kata, tujuan agar siswa mudah memahami isi dan dapat menirukannya. 2. Ciri-ciri puisi anak sederhana. Puisi anak memiliki beberapa ciri yang membedakan dengan bentuk tulisan lain, yaitu terdiri dari baris-baris pendek, menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami, memiliki irama atau bunyi yang enak didengar, mengandung makna atau pesan sederhana, biasanya menceritakan hal yang dekat dengan kehidupan, seperti keluarga, sekolah, alam, atau kegiatan sehari. 3. Unsur-unsur puisi anak sederhana. Untuk siswa kelas rendah, unsur puisi dikenalkan secara sederhana, yaitu tema yang berisi ide pokok atau isi puisi, misalnya tentang pagi hari, sekolah, atau keluarga. Rasa, perasaan yang ingin disampaikan, senang, sedih, semangat. Amanat, pesan yang diambil dari puisi. 4. Cara membaca puisi yang baik. Dalam membaca puisi, siswa perlu memperhatikan beberapa berikut. Lafal, intonasi, ekspresi, keberanian. Lafal, mengucapkan kata yang jelas. Intonasi, naik turun suara saat membaca. Ekspresi, menunjukkan perasaan sesuai isi puisi. Keberanian, percaya diri saat tampil di depan. Contoh puisi. Di sini saya akan membacakan sedikit contoh puisi yang berjudul Pagi Ceria. Pagi datang membawa terang, mentari bersinar penuh sayang. Aku bangun dengan riang, menyambut hari penuh senang. Burung kecil bernyanyi merdu, angin sepoi terasa syahdu. Aku bersiap pergi sekolah, belajar bersama penuh gembira. Penjelasan isi puisi. Puisi tersebut menceritakan tentang suasana pagi hari yang menyenangkan. Tokoh dalam puisi merasa sangat semangat memulai hari dan siap pergi ke sekolah. Suasana alam yang indah seperti matahari dan burung membuat pagi terasa lebih ceria. Pesan yang dapat diambil adalah kita harus memulai hari dengan semangat dan rasa senang, terutama saat akan belajar di sekolah. Sumber belajar. Buku Bahasa Indonesia kelas 2 SD, kumpulan puisi anak, lingkungan sekitar. F. Media pembelajaran. Teks puisi, gambar suasana, papan tulis. G. Metode pembelajaran. Demonstrasi, ceramah interaktif, tanya jawab, latihan, atau praktek.
H. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. I. Skenario pembelajaran 1. Kegiatan pendahuluan, pembukaan pembelajaran. A. Orientasi, guru menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru menyampaikan peserta didik dengan ramah dan santun. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak, apakah kalian sudah sarapan? Semoga semuanya sehat ya dan semangat belajar ya. Guru mengajak siswa berdoa bersama sebelum belajar. Baik, sebelum kita belajar, mari kita doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini lancar. Guru mengecek kehadiran siswa dan siswi. B. Observasi. Guru kemudian mengingatkan materi dengan pengalaman sehari-hari siswa. Contoh, anak-anak, siapa yang pernah mendengar atau membaca puisi? C. Motivasi dan pencapaian tujuan pembelajaran. Membangkitkan semangat belajar siswa. Misalnya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang puisi yang sangat menarik dan menyenangkan. Kalian akan belajar bagaimana mengekspresikan perasaan dan ide melalui kata-kata indah. Dengan belajar puisi, kalian juga menjadi lebih berani dan percaya diri saat berbicara di depan kelas. 2. Kegiatan inti. A. Pengamatan. Guru menyampaikan contoh puisi di papan tulis. Judulnya Pagi Ceria. Mentari pagi bersinar terang, burung menyanyi riang senang. Aku pergi ke sekolah dengan hati penuh semangat. B. Menyapa. Guru memancing siswa untuk bertanya. Misalnya, apakah ada yang ingin bertanya tentang puisi? Apa yang kalian tidak mengerti tentang puisi? Guru memberikan kesempatan siswa untuk berbicara tanpa takut salah. C. Mengumpulkan informasi. Guru menjelaskan materi puisi dengan perlahan dan jelas. Puisi anak itu adalah tulisan pendek yang menggunakan kata-kata indah dan sederhana, biasanya tentang alam, sekolah, dan keluarga. Guru menuliskan poin penting di papan tulis agar siswa lebih mudah memahami. D. Mengolah informasi. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil. Misalnya, guru menyampaikan, sekarang ibu ingin kalian berdiskusi dengan teman sebangku. Coba buat satu puisi sederhana tentang sekolah atau teman kalian. Guru berkeliling membantu siswa yang kesulitan. E. Mengomunikasikan. Siswa diminta membaca hasil puisi. Guru memberikan arahan. Siapa yang berani maju ke depan dan membaca puisi hasil kelompoknya? Guru memberikan observasi. Bagus sekali, suara kamu sudah jelas dan penuh semangat. 3. Kegiatan penutup. A. Menyimpulkan. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. Jadi anak-anak, puisi itu adalah tulisan indah yang berisi perasaan atau cerita singkat. B. Refleksi. Guru memberikan penguatan. Ibu senang hari ini kalian sangat aktif dan dalam membaca puisi. C. Tindak lanjut. Guru memberikan tugas rumah. Tugas kalian di rumah adalah membuat satu puisi tentang keluarga. D. Penutup. Guru menutup pembelajaran dengan kata, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai, mari kita tutup dengan membaca doa bersama. Dan guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J. Perangkat penilaian atau asesmen. 1. Penilaian sikap. Aspek yang dinilai, percaya diri, aktif, berani tampil. 2. Pengetahuan dalam bentuk menjawab pertanyaan tentang puisi, menjelaskan tentang ciri-ciri puisi. 3. Keterampilan dalam bentuk membaca puisi dengan intonasi, menulis puisi sederhana. Refleksi peserta didik dan pendidik. Refleksi peserta didik, apakah saya sudah memahami puisi? Apakah saya berani membaca puisi di depan? Apakah yang saya sukai dari pembelajaran hari ini? Refleksi pendidik, apakah siswa aktif dalam pembelajaran? Apakah metode sudah sesuai? Apakah yang perlu diperbarui untuk pembelajaran berikutnya? L. Lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nama, kelas, tanggal, dan nomor absen. 1.
1. Apa yang dimaksud dengan puisi anak? 2. Sebutkan ciri-ciri puisi anak. Tugas 2. Buatlah puisi sederhana tentang sekolah minimal 4 baris. L. Pengayaan dan remedial. Pengayaan, siswa yang aktif cepat memahami diminta membaca puisi lebih dari 6 atau 8 baris, membaca puisi dengan ekspresi lebih menarik. Remedial, siswa yang belum paham dibimbing membaca puisi secara perlahan, diberikan contoh berulang, latihan pembaca bersama guru. Sekian presentasi rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya presentasikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.